Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Masih tetap di jalur belajar bersama ya. Kita berbagi. Saya belajar dari teman-teman senior dan saya langsung berbagi untuk teman-teman. Dan ini saya mau untuk melakukan press akar untuk bahan bonsai waru. Saya berharap nanti untuk press akar ini mengeluarkan anak cabang akar ya. Jadi akar dominan di bawah saya potong, pengen mempunyai pecahan akar lagi biar nanti proporsi sama yang di atas ya. Contohnya kalau di atas kita press tentunya pengen mengeluarkan cabang dua lagi untuk pecahan, jadi biar proporsi sama yang di bawah. Ini udah telat ya, oper akarnya udah terlalu besar akarnya, udah oper terlalu besar banget. Akar saya press ini agak terlambat untuk teman-teman, jangan terlambat ya untuk bahan bonsai waru, karena waru sangat cepat sekali untuk pertumbuhannya ya. Cepat hendaknya untuk pertumbuhan bahan bonsai apapun sebenarnya tergantung kita ya, perawatan, cara bikin ground bagaimana. Untuk teman-teman video saya sebelumnya sudah ada ya, nanti untuk teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya untuk cara metode bikin ground. Saya juga belajar dari teman dan saya langsung berbagi, mungkin ada pengembangan diri akan lebih bagus. Kita lihat bahannya dulu dari dekat seperti apa. Yang akar sebelah sana dominan sudah saya potong, sudah mengeluarkan akar-akar banyak banget, tapi tidak saya seleksi. Kenapa? Karena biar nanti akar-akar yang saya press di belakang biar ngasih nutrisinya ke atas dulu ya. Ini nanti saya potong dua akar, paling saya potong dulu. Otomatis nanti ini dengan masih los kayak gini dia butuh nutrisi asupan dari bawah yang banyak, jadinya yang di belakang sana belum saya seleksi. Kita langsung mendekat untuk bahannya ya. Untuk bahannya waru. Kita lihat dari belakang sana, ini masih los ya, masih saya los karena masih proses program bawah. Untuk teman-teman kalau program bawah jangan ada yang diganggu ya di atas, terutama untuk kesuburan daun kita harus maksimalkan. Terus jangan ada yang dicangkok karena akan mengganggu untuk daripada program akar di bawah. Apalagi kalau dicangkok ya sangat riskan banget. Otomatis kalau dicangkok otomatis akarnya keluar. Kita cangkok di sini akarnya keluar, akan mengganggu pertumbuhan akar di bawah yang kita inginkan maksimal. Kita lihat dari belakang yang sudah saya press. Ya, ini ada 3 akar yang sudah saya press. Ini sudah tumbuh anak cabang akar. Kita lihat ya, saya press mepet banget. Ini juga nanti akan saya seleksi setelah yang di press di depan sana. Yang di belakang sini, maksud saya yang di belakang sini, nanti setelah saya press tumbuh akar banyak, mungkin saya akan seleksi ini. Kita lihat yang sebelah sini yang saya press. Nah, ini yang saya press juga udah mulai banyak sekali untuk akarnya. Oke, kita langsung saja ya untuk mengerjakan bahan ini dari sana. Nanti ini untuk teman-teman pemancang jangan lupa ya, karena kita kalau pemotongan akar dengan los sekian perlu pemancang. Ini sudah saya kasih bambu 3 sama yang ujung sana, karena nanti ini cuaca mungkin angin ataupun ada kendala-kendala lain atau hujan, bagaimana kita daripada risiko kita kasih pemancang yang tinggi. Mau coba untuk membongkar tanahnya dulu biar kelihatan titik pangkal akarnya. Ini sebenarnya di video saya sebelumnya sudah saya berbagi juga untuk cara pengepresan akar. Untuk nanti bisa dilihat di teman-teman di bawah deskripsi untuk pas pengepresan yang di belakang sini ya. Sudah lama banget, tapi terus ini saya belum sempat pegang lagi, belum sempat mengerjakan. Ini baru saya akan mau kerjakan lagi. Mungkin nanti akan saya ganti ya, untuk dinding groundnya saya besarkan lagi, karena tentunya ini akarnya sudah full ya, udah pasti akarnya full, karena waru sangat ragu sekali untuk pertumbuhannya. Oke, saya mau coba dari yang sebelah sini dulu ya. Ada satu anak cabang akar yang kecil ya, saya potong sekalian.
Kalau nanti kita biarkan ini nanti malah jadi dominan besar ya. Oke, yang sebelah sini sudah. Saya akan lakukan untuk yang sebelah sini ya. Usahakan untuk akar yang turun kita buang ya, sebisa kita, semampu kita, untuk kita gali sedapat kita. Benarnya mengganggu ya, tapi ini sudah saya maksimalkan. Untuk di sebelumnya saya pernah lakukan seperti ini. Untuk langkah berikutnya, tentunya kalau kita gergaji, bekas potongannya ini kasar banget ya. Kita rapikan pakai, saya sederhana pakai karter biar halus. Terus biar sisa bekas gergaji kita tadi kan kotor ya, tentunya akan mengakibatkan jamur untuk bekas potongan. Kita bersihkan pakai karter seperti ini, udah halus. Dan di sebelah sini juga semua ya, seandainya melakukan press kita harus rapikan pakai karter. Alangkah bagusnya ini nanti sebelum melakukan penimbunan, kalau kita bisa maksimal lagi, kita kasih salep kambium yang encer aja ya, campur air, enggak apa-apa. Kalau nanti sudah kering, kita tinggal melakukan untuk penimbunan. Untuk penimbunan nanti di bawahnya sini kita kasih alas karpet, potongan karpet atau genteng, enggak apa-apa. Genteng juga bisa, tapi yang lebih simpel, praktis penataannya pakai karpet ya. Kita kasih karpet begini, nanti saya akan berikan contoh untuk teman-teman cara pemasangannya bagaimana. Oke teman-teman, saya pakainya karpet bekas untuk teman-teman disimpan ya, kalau habis dipakai bisa kita manfaatkan. Kita tinggal begini ya, nanti tinggal dikasih media tanam ya, biar nanti kalau akar, biasanya kalau tumbuh akar dia turun ke bawah, dia nanti terpentok oleh tataan karpet ini, dia larinya ke sini. Kita nanti untuk seleksi di ending, di akhirnya sangat mudah ya. Seperti yang di sebelah sana sudah saya kasih begini juga. Saya menunggu dulu, nggak berani seleksi akar karena akar-akar yang saya press sudah tumbuh, yang di belakang sini biar ngasih nutrisi ke atas dulu. Mungkin nanti akan saya sedikit pengurangan cabang-cabang yang tidak dipakai yang bawah, tapi yang los tetap masih ya, karena yang saya los ke atas untuk biar nanti menumbuhkan titik akar di sini. Tanpa daun akar tidak bisa berkembang ya, bahkan begitu juga tanpa akar daun juga tidak mau berkembang. Tapi otomatis kalau kita masih los, program los untuk daun banyak, subur, dan kita tetap rawat, pemupukannya tepat, pasti akan cepat untuk bahan bonsai waru ini ya. Oke teman-teman, bersambung ya, ini tadi udah beberapa jam yang lalu sudah saya kasih salep kambium, sudah kering. Kita tinggal melakukan untuk penimbunan. Untuk nanti pembesaran dinding ground ini, kalau kita lepas tentunya tanah tidak akan lari mana-mana ya. Kita tinggal lepas dinding ground ini, kita lebarkan, kita kasih media yang bagus. Ingat, untuk pelebaran dinding ground ini nanti kita pasang dinding ground dulu, terus paling bawah kita kasih pupuk kandang, terus di atasnya kita kasih media pasir ladu kali, sekam lapuk, sama sedikit untuk pupuk kandang yang fermentasi, biar nanti akar cepet ya turunnya ke bawah. Nah, tinggal melakukan penimbunan. Ini tadi sudah saya kasih untuk salep kambiumnya. Oke sedulurku semua, selesai ya untuk kali ini. Saya lakukan 2 akar dominan saya press untuk mengeluarkan anak cabang akar. Ini yang akar tengah nanti mungkin saya akan press setelah
nanti ada titik-titik tumbuh tunas akar antara akar dominan 1 2 ini saya potong, nanti udah mulai ada tanda-tanda ataupun ada akar yang panjangnya sekian putih banyak biasanya ya kanan kiri yang saya potong. Nanti saya baru akan mau melakukan untuk pemotongan akar yang tengah ini, nanti saya potong agak mepet ke atas. Ini tadi agak panjang karena mengikuti kokohnya untuk daripada cabang kanan kiri. Nah sini kan enggak ada cabang ya, tentunya nanti saya akan potong agak naik ke atas sedikit. Nanti bagusnya bagaimana, nantikan terus untuk di video saya selanjutnya. Langkah terakhir saya melakukan untuk penutupan pakai, saya sederhana, kalau enggak ada genteng teman-teman bisa pakai plastik. Saya tutup pakai gini biar menjaga untuk kelembapan daripada air yang ada di media ini untuk terangkat matahari, biasanya penguapannya. Saya tutup begini saja sederhana. Oke teman-teman, nantikan terus di video saya berikutnya untuk update bahan bonsai ini. Untuk bahan bonsai waru Taiwan apa Thailand ini saya kurang begitu paham untuk ID-nya. Katanya dulu pas pertama beli saya untuk ID-nya Taiwan. Nah, apapun bahan bonsainya, jenis warunya, yang penting kita berkarya, kita bikin bahan yang sebagus mungkin, entah itu yang formal ataupun yang ekspos, kita terserah ya untuk teman-teman. Karena untuk membuat bahan bonsai kita tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi tetap ada aturannya untuk tahapan-tahapan yang di atas ataupun di bawah. Dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita terus berkarya, sukses selalu. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.